Power Breakfast. Pendengar, dimanapun Anda berada, kembali Power Breakfast hadir untuk Anda setiap hari Senin pagi. Dan narasumber kita adalah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Dr. Dian Ediana Rai. Nah, narasumber kita adalah Doktor Bidang Hukum Ekonomi Keuangan dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Nah, tidak hanya itu, merupakan pejabat dengan karir yang sangat cemerlang di Bank Indonesia. Bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London pada tahun 2010-2013. Kini ia menduduki posisi puncak pada lembaga yang tugasnya melototi transaksi mencurigakan. Nah, saya langsung sapa Dr. Dian Ediana Rai. Selamat pagi, Pak Dian Ediana Rai. Tidak terdengar suaranya, Pak Dian. Mungkin masih di mute ya? Bisa dibuka, Pak Dian. Selamat pagi, Mas Yuryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa bersuara langsung meskipun melalui Zoom ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ini masih di rumah atau sudah di kantor, Pak Iya, Dian? hari ini saya work from home, Pak Suryo. Saya kira ini ya? kalau saya emang on call basis aja, kalau ada sesuatu yang urgent, saya langsung bisa ke kantor. Ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya, penularan masih cukup tinggi ya, Pak Dian ya. Saya lihat di belakang Pak Dian ini seperti di ruangan apa ya, perpustakaan atau apa nih Pak Dian? Enggak, ini koleksi buku saya aja. Koleksi banyak sekali. Hobi membaca buku ya Pak Dian sejak sampai sekarang masih terus ya? Hobi memang Pak Suryo. Jadi Mas Suryo ya, saya tuh waktu semakin berkembang karena waktu saya jadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Eropa di London itu. Ya. Di sana banyak sekali tuh buku-buku kuno yang dijual dengan harga-harga sangat murah ya, paling cuma 1 pound, 2 pound. Nah, ini di belakang saya ini buku ratusan tahun ini umurnya sebagian. Wow. Jadi sejarah dan lain sebagainya. Mahal itu harganya, Pak Dian. Iya, mungkin kalau di sini ya, di sana kayaknya seperti dibuang-buang oleh generasi mudanya itu. Sayang sekali ya. Apa memang tradisi membacanya, minat untuk membaca kurang juga di sana, Pak Dian? Ya mungkin ada pergeseran juga ya sebetulnya karena kan sekarang orang banyak mengandalkan gadget ya untuk membaca itu mungkin juga sama saja dan sehingga mereka mungkin menganggap ini jadi semacam kayak beban ruangan dan pengurusan dan lain sebagainya sehingga mereka mungkin lebih beralih ke e-book ya mungkin salah satu yang mungkin sekarang lebih praktis ya Pak Dian. Praktis. Ya. Lebih praktis apalagi generasi sekarang ya milenial selalu dimudahkan informasi apapun melalui gadget. Betul sekali Pak Suryo. Betul. Pak Dian, biasanya setiap Senin ya dalam kondisi normal tidak ada pandemi, apa saja mengawali kegiatan di pagi hari ini Pak Dian? Ya saya tuh mungkin sudah lama sekali ya Pak. Yang pertama yang saya lakukan biasanya melakukan semacam senam pagi lah itu treadmill biasanya saya treadmill sekitar 40 menit sampai 1 jam gitu. Itu every other day hari ini masih lanjut terus ya Pak Dian. Masih lanjut terus. Dan saya kira penting untuk memperkuat imunitas tubuh kita ya. Betul. Tak heran kelihatan masih sangat segar bugar ya Pak Dian. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kalau sarapannya apa Pak Dian? Sarapan saya memang tidak terpola ya, Pak. Kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja sebetulnya. Oh gitu. Jadi ada makanan favorit atau minuman favorit misalnya setiap pagi saya harus minum kopi segelas atau 2 gelas misalnya. Ya, yang harus wajib itu makan buah-buahan dan jus ya. Itu kelihatannya wajib untuk kita semacam kewajiban lah di keluarga saya seperti itu untuk waktu yang lama juga nih sama jusnya macam-macam lah itu. Setelah itu bisa makan ringan yang kita juga kadang-kadang juga makan sereal dengan susu, juga kadang-kadang juga kita makan nasi goreng, mie gitu. Kalau sudah bosan ya bervariasi aja. Tapi selalu diawali dengan buah-buahan jus begitu ya Pak Dian. Betul, itu seperti itu. Air putih 1 gelas besar, setelah itu baru makan buah-buahan dan jus kira-kira gitu. Sangat sehat sekali. Ini membantu pencernaan ya Pak Dian ya. Iya betul. betul. Oke, Pak Dian kalau informasi ya, asupan informasi orang seperti Pak Dian ini kan harus selalu update. Ya, apalagi lembaganya selalu disorot kalau ada apa-apa misalnya ya.
Ya, ada transaksi mencurigakan atau tuntutan publik yang mengharuskan PPATK harus begini-begini begitu ya. Nah ya. itu mengupdate informasinya seperti apa Pak Dian? Ya, saya sebetulnya mungkin banyak sumber ya, di samping saya juga kebiasaan saya suka membaca dan suka Iya, mendengar juga berbagai berita. Juga tentu teman-teman itu secara daily basis mengupdate saya ya. Ada teman-teman PPATK kalau ada perkembangan-perkembangan yang signifikan yang perlu mendapat perhatian PPATK, pasti mereka segera mengajukan informasi itu. mhm, Kehumasan kita cukup bagus ya, mereka selalu mengupdate apa yang menjadi tren berita pada hari-hari tertentu misalnya. Karena memang hampir bisa dikatakan ya Mas Suryo ya, kita itu eee, program yang namanya kerja PPATK itu kan bisa kena di mana saja gitu sebetulnya. Karena apapun yang menjadi perhatian masyarakat dan bisa menimbulkan kecurigaan itu harus kita betul-betul tangkap gitu. Apapun mhm, ya terkait begitu. Jadi bukan semata-mata ada laporan resmi dari bank, dari non-bank, tetapi juga yang kita sebut sebagai unstructured information tuh bisa datang dari mana saja, dari media massa, dari ada yang pengaduan masyarakat kepada kita gitu kan, juga informasi-informasi lain yang masuk kepada kita termasuk dari lembaga intelijen keuangan lain ya di berbagai iya, negara. mhm mhm. Ya, Jadi itu selalu selalu masuk informasi itu ya, diperbarui oleh, tim kehumasan atau siapapun iya gitu? betul, jadi memang kita ada media report gitu ya tiap hari, Iya, update, pokok-pokoknya saja sebetulnya apa yang menjadi iya, perhatian dan apa yang harus kita lakukan. iya. Wah Ya. berat semua urusannya nih Pak Dian ya. Ya, masalahnya masih banyak sekali Mas Yura, negara kita ini luar biasa besar masalahnya yang harus kita, tangani dan saya kira memang, selama 2 tahun nih saya menjadi kepala PPATK yang ingin saya lakukan itu memang optimalisasi peran, lembaga intelijen keuangan seperti PPATK. Ya, Terlalu banyak persoalan yang tidak mungkin, diungkap tanpa bantuan kita, sebenarnya ya. ya, Terlalu banyak rekayasa hukum, rekayasa, keuangan, yang orang awam, tidak akan mengerti kalau kita tidak turun tangan dan ya. mengungkap gitu. Itu yang jadi masalah, Pak, Mas Wah, Budi. ini bahasanya sudah mulai berat nih Pak Dian Ya, ya. iya ini berat-berat semua. Bisa dikatakan memang berat semua dan persoalannya luar biasa besar yang Iya, mesti kita hadapi ini. iya. Pak Dian apa tidak, kan banyak sekali tekanan, tekanan bukan dari pekerjaannya, tetapi bisa jadi dari, eksternal misalnya Pak Dian ya. Ya, Nah cara cara kita Pak Dian agar ya. tetap rileks dan tetap fokus menghadapi tekanan yang begitu besar dengan beban pekerjaan yang sangat berat misalnya, apa sih yang Pak Dian lakukan? Misalnya apakah mendengarkan musik, atau Iya, nonton film, atau mungkin juga ya nonton sinetron? betul. Ya, saya terus terang aja memang termasuk penggemar, musik juga, Pak. Jadi memang, saya punya di ruangan kerja saya ini juga memang ada, peralatan musik. Ini ya musik-musik lama sih sebetulnya, Piringan Iya. Hitam lama yang Oh. putar dan Klasik kualitas begitu suara kan ya masih Pak bagus. Dian? Ya Klasik suka betul. juga? Oh, Klasik, justru klasik itu lengkap sekali koleksi saya itu bisa dikatakan. Termasuk juga, mungkin pada zaman saya lah ya, mhm. musik-musik zaman saya itu ya. Beethoven, Wolfgang begitu ya, Oh Pak Dian? betul, termasuk zaman-zaman saya tahun 80-an gitu Oh kan. gitu ya? Sampai sekarang masih Pak Dian? Masih saya selalu mendengarkan itu hampir tiap hari ya. Saya Saya sambil paling suka Moonlight Sonata Pak Dian. oh ya, Itu, rileks refleksinya enak banget itu Pak Dian. iya iya benar itu penting saya kira kalau enggak ya memang pressure-nya terlalu kuat ya mungkin Ya, kita harus setiap saat harus berpikir memecahkan persoalan. betul Jadi betul ya betul. harus ada sesuatu yang kira-kira menghibur dan saya kira Ya, juga bagian saya juga salah satu hobi saya juga berkebun ya, ada di rumah untuk ngutak-ngatik ini kalau ada waktu yang senggang gitu dan saya juga, ya, tidak terlalu banyak menghiraukan lah kalau ada tekanan-tekanan apapun gitu. betul betul. Baik. Pak Dian, setelah ini kita buka line telepon Pak Dian. Kita Ya, beri kesempatan pendengar untuk bergabung baik bersama kita di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Pendengar, siaran ini juga kami siarkan selain di radio juga Anda bisa simak melalui seluruh channel sosial media El Sinta, ada YouTube, Instagram, ataupun di Facebook juga Anda bisa akses di sana dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan di sana ya di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Sebelum saya menyapa pendengar ya, Pak Dian mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, ya. apakah cara kerja PPATK ini harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat, atau PPATK bisa inisiatif untuk melakukan penelusuran atas apa yang menjadi concern masyarakat selama ini misalnya? Iya, jadi memang kalau kita melihat undang-undang kita ya, Mas Yura, Undang-Undang 8 tahun 2010,
Itu sebetulnya PPATK itu memiliki fleksibilitas yang luas ya, Pak. Artinya misalnya transaksi keuangan mencurigakan itu bisa datang dari pihak pelapor ya, misalnya bank, non-bank, dan lain sebagainya. Ya, Atau juga kita yang menetapkan sendiri transaksi itu merupakan transaksi yang mencurigakan yang harus kita teliti. Nah, itu memang banyak nyaris seimbang lah begitu informasi itu yang kita dapat. Dan tentu saja kita bekerja sama dengan teman-teman perbankan, teman-teman non-bank gitu ya, penyedia barang dan jasa gitu. ya, Karena mereka itu kan gatekeeper ya, ada di depan sebetulnya. Mereka yang tahu berurusan dengan siapa ya. Kalau misalnya ada orang yang dicurigai, tentu PPATK kan tidak langsung berhadapan dengan orang itu. Teman-teman ini akan tahu persis apakah orang itu transaksinya mencurigakan dan tidak mencurigakan, apakah terkait dengan narkoba, apakah terkait dengan betul. korupsi, terkait dengan macam-macam lah. Ada 26 jenis kejahatan ya Pak, sebenarnya Ya, yang harus PPATK tangani. Gitu. oke, baik. Ya. Pak Dian, kita langsung sapa pendengar, ada Pak Iswanto di Bandung, Jawa Barat. Pak Iswanto, silakan Pak Iswanto. Iya, selamat pagi Bung Wiryo, selamat Pagi. pagi Pak Dian. Selamat pagi Mas I- Nando. Iya Pak, kita hanya mengharapkan Pak bahwa PPATK itu juga memperkuat pencegahan Pak. Jadi sebelum transaksi itu terjadi Pak, misalnya Pak, Ya. itu kan kadang banyak investasi, Ya. ya banyak juga pinjaman Ya. online itu belum terjadi, tetapi juga itu kan diiklankan di media massa Pak. Jadi tidak hanya nilainya besar, tetapi kalau nilainya relatif tidak besar juga itu kan kadang diiklankan dan itu diketahui masyarakat luas. Kenapa tidak dicegah oleh PPATK Pak? Dan satu lagi, kalau nilai transaksi yang kecil itu genap Pak, misalnya 1 juta, 5 juta, 10 juta. Nah ini kan patut dicurigakan banyak yang masuk uang segitu. Itu kalau transaksi bisnis biasanya nilainya nggak pas. Ini kadang kan yang investasi itu kan pas, mungkin 5 juta, 10 juta. Jadi kita harapkan juga tidak sebelum terjadi transaksi itu bagaimana caranya bisa dicegah gitu loh. Jadi juga setelah transaksi kalau mencurigai tidak hanya besar Pak, tetapi yang nilainya relatif kecil tetapi banyak. Nah itu patut dicurigain Pak. Itu saja Pak, selamat pagi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Pak Dian. Kedua ada Pak Husen di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Pak Husen, silakan Pak Husen. Assalamualaikum Mas Wiryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat Dr. Dian. Ini kita seangkatan kayaknya. Yang jelas saya suka banget ya sikap dan mekanisme kerja. Cuma mungkin harapannya begini Mas. Kalau kita melihat keuangan sekarang ini yang parkir di luar, ya sebaiknya bisa ditarik ya ke negara kita, apakah itu hasil korupsi asal jangan hasil narkoba dan hasil yang negatif. Kalau pandangan saya ya, kalau itu benar ya dugaannya. Karena kalau kayak kasus Palembang kemarin itu kan saya lihat orang tuanya itu kan salah satu di antara 3 pendiri di Pertamina ya, dengan Pak Patiasina, dengan Pak Ibnu Sutowo, dengan siapa Akiarto itu. Jadi saya melihat kayak kasus Tahir saja itu kan mengelembung, padahal dia di ring kedua gitu loh. Jadi saya berharap kalau seandainya benar dan seandainya ini kita tahulah bahwa ada regulasi bank yang akan mengatakan mengingkari hak ingkar bank itu yang ini yang memang sulit. Nah, bagaimana strategi Pak Dian ya bisa bagaimana menarik simpanan-simpanan di luar ini untuk masuk untuk kepentingan bangsa dan negara kita, untuk bisa mensejahterakan rakyat kita, lalu tidak digunakan oleh segelintir orang. Itu aja Pak Dian. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Husen. 2 pendengar sebelum ditanggapi Pak Dian, kita jeda sejenak boleh ya Pak Dian ya? Baik, silakan. Baik, pendengar, setelah ini Anda bisa sampaikan juga di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Power Breakfast. Jangan biarkan kota ini mati. Kita hanya diminta berhenti sejenak. Kita bisa melakukan ini bersama. Patuhi protokol kesehatan negara. Semua wajib pakai masker.
Power Breakfast. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Dr. Dian Edianarai. Pak Dian, kita lanjut Pak Dian ya. Ya, silakan Mas Yura. Tadi dua penanya, Pak Iswanto di Bandung dan Pak Husen di Pasar Minggu. Saya sambung dari Pak Indra. Pertanyaannya adalah selama ini bagaimana laporan-laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, apakah PPATK bisa langsung mengumumkan ke publik atau menunggu dari lembaga penegak hukum lain? Pak Dian. Oke, baik. Bisa saya jawab sekarang, Pak Syura, semuanya? Silakan Oke, Pak Dian. baik. Ya. Jadi yang pertama nih dari Pak Iswanto tadi mengenai upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh PPATK seperti apa, dan ini memang sesuai dengan mandat undang-undang bahwa kita tuh memang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan di dalam konteks itu memang kita sebetulnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif ya, bukan semua hanya sekedar edukasi publik. Contohnya begini Pak, misalnya kalau untuk menjadi pejabat eselon 1 misalnya di seluruh Indonesia ya, itu nama-nama itu biasanya dimasukkan oleh kementerian dan lembaga itu kepada PPATK terlebih dahulu ya, contohnya untuk memastikan bahwa orang ini tidak ada indikasi aneh-aneh di dalam masalah keuangan misalnya kan. Dan ini sudah berjalan lama sekali, dan ini juga cukup efektif ya di dalam menghindari orang-orang yang memang berindikasi bermasalah gitu untuk masuk kepada untuk menjadi pejabat-pejabat pemerintah. Nah, ini saya kira merupakan suatu pola yang cukup efektif yang mungkin mudah-mudahan ke depan itu memang seharusnya ini bisa diperluas ya, diperluas misalnya kepada ya misalnya kader-kader partai politik dan lain sebagainya, mungkin juga bisa kita bantu gitu kan untuk bagaimana mencegah misalnya orang-orang tertentu masuk ke dalam apa namanya partai politik tertentu misalnya. Dan kemudian kita juga banyak melakukan sebetulnya koordinasi dengan banyak lembaga lain, misalnya contohnya dalam konteks waspada investasi yang apa namanya yang di dalam kendali OJK. Itu juga kita ada di situ. Terus kemudian masalah-masalah lain lah yang terkait dengan masalah haji dan lain sebagainya, kita juga menjadi anggota tim di situ. Cuma saya mungkin gini Pak Surya, harus memberikan penjelasan bahwa kita ini bukan lembaga pengatur dan pengawas nih. Lembaga pengatur dan pengawas itu tetap apa namanya dilakukan oleh lembaga masing-masing. Misalnya kalau Bank Indonesia membawahi seperti money changer dan apa namanya usaha transfer uang dan lain sebagainya, OJK melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang terkait dengan keuangan. Nah, itu sebetulnya tugasnya ada di mereka. Nah, kalau biasanya kita melakukan koordinasi ketika kasus-kasus ini sudah memang menjadi persoalan publik yang signifikan ya, itu ditangankan seperti itu. Dan memang tidak bisa kita overlap dengan OJK misalnya melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan. Jadi banyak pertanyaan misalnya terkait dengan asuransi Jiwasraya, terkait dengan apa namanya Asabri yang mempertanyakan kepada saya, misalnya kepada teman-teman PPATK, kenapa ini PPATK kok baru turun sekarang gitu. Nah, itu ya sebenarnya akan berjelaskan seperti itu. Jadi memang kita itu menangani persoalan-persoalan yang sudah nyata-nyata, itu kemungkinan besar itu adalah money laundering dan kejahatan ekonomi lain. Itu biasanya secara otomatis kita melakukan koordinasi dengan lembaga pengatur dan pengawas dan juga dengan aparat penegak hukum untuk memecahkan persoalan itu. Ya. Itu yang pertama, dan kemudian juga kita menggunakan pola yang pendekatan yang kita sebut sebagai risk based approach atau pendekatan risiko ya. Kita selalu mengidentifikasikan mana dari sekian banyak itu kasus itu yang paling berisiko yang memerlukan penanganan kita. Nah, prioritas ini penting Mas Surya dalam konteks itu untuk pencegahan maupun pemberantasannya seperti apa. Dan itu sebetulnya panjang nih kalau saya uraikan, karena ada analisis risiko yang memang kita lakukan, misalnya kalau korupsi nomor 1, yang kedua narkoba, yang ketiga masalah pajak, yang keempat masalah pasar modal dan lain sebagainya. Itu adalah basis analisis kita. Nah, itu mudah-mudahan menjawab ya Pak Iswanto. Terus kemudian yang Pak Husen masalah dana-dana yang parkir di luar negeri. Nah, kita itu memang memiliki jaringan dengan lebih dari 160 negara ya, yang memiliki financial intelligence unit yang terkait yang memiliki lembaga intelijen keuangan seperti kita. Dan jaringan itu kita bisa pakai setiap saat sebetulnya Pak Husen dan teman-teman semua ya. Jadi ini bisa kita pertukarkan seandainya ada indikasi-indikasi yang pasti, dan kita sudah banyak melakukan ini sebetulnya.
untuk katakanlah kalau sudah ada keputusan pengadilan di Indonesia, kemudian kita akan melakukan langkah-langkah untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM misalnya dalam konteks apa namanya mutual legal assistance. PPATK tentu saja juga akan turun tangan untuk memastikan uang itu ada di mana dan jumlahnya berapa dan bagaimana sistem penarikannya yang dilakukan. Itu yang terjadi memang yang kita lakukan. Cuma memang karena berbagai rezim hukum yang berbeda nih antara satu negara ke negara lain, memang salah satu persyaratan pokoknya itu memang harus sudah ada langkah hukum ya terhadap orang itu, karena mereka sendiri mungkin takut beresiko dituntut dan lain sebagainya. Lebih mudah kalau sudah ada keputusan pengadilan atau proses hukum yang tidak mundur ya, dalam pengertian proses hukum yang terus berlangsung ya terhadap misalnya katakanlah terduga korupsi tertentu. Juga sebetulnya persoalan yang sama dihadapi dengan tindak pidana lain, misalnya perdagangan narkoba dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengenai Pak Indra, laporan-laporan apakah bisa dipublikasikan? Nah, sebetulnya pada hakikatnya begini, ada ya laporan-laporan di kita tuh mungkin dari mulai start itu sebetulnya sangat rahasia ya, sampai pengadilan pun sangat rahasia. Tetapi sebetulnya kenapa saya kadang-kadang untuk menyampaikan ini secara kualitatif ke masyarakat, itu karena memang untuk edukasi publik nih. Jangan sampai kemudian memang ini langsung ke proses apa namanya nanti di aparat penegak hukum, karena dalam banyak kasus mayoritas tentu saja bahwa kita itu kan menyelesaikan analisis kita, menyelesaikan pemeriksaan kita, kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum. Itu proses berdasarkan undang-undang, dan kalau aparat penegak hukum dia bisa berbicara bebas gitu sebetulnya dan bisa melakukan langkah-langkah penyidikan gitu. Nah, PPATK bukan penyidik dan bukan penyelidik. Jadi bukan aparat penegak hukum ya, lembaga intelijen itu adalah fungsinya khusus, memang dia memberikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap indikasi atau indikasi dari suatu transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya. Gitu, Pak Mas Subiryo. Ya. Pak Dian, selama di PPATK kan Bapak banyak dikenal membuat inisiatif ya, seperti penguatan hukum anti pencucian uang hingga pencegahan pengaliran dana pada kegiatan terorisme misalnya. Ya. Nah, apa sih Pak sebetulnya yang melatari komitmen tersebut, Pak? Jadi ada dua hal paling tidak ya, Mas Subiryo ya. Kenapa ini memang buat saya sangat-sangat penting. Tadi yang saya sudah singgung di awal sebetulnya. Selama ini saya mempelajari betul ya hasil analisis teman-teman hasil pemeriksaan di PPATK itu. Ini mengindikasikan memang persoalan bangsa kita itu luar biasa besar ya. Ini yang terkait dengan kejahatan ekonomi dan pencucian uang ini masih sangat besar. Dan ini masih ditambah juga dengan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pendanaan terorisme. Nah, ini tidak apa namanya juga bukan persoalan yang ringan ya, karena dampak yang ditimbulkan secara psikologis maupun persepsi kenegaraan kita itu luar biasa besar. Nah, ini yang sebetulnya menuntut ya Pak Subiryo ya, optimalisasi peran kita sebagai lembaga intelijen keuangan. Masyarakat biasa susah ya mengungkap, misalnya katakanlah begini, misalnya kenapa asuransi seperti Jiwasraya dan Asabri itu kemudian telat ya kita meriksa, karena memang orang biasa bahkan pengawas sendiri mungkin tidak akan bisa membaca dengan cepat apa yang terjadi ya. Tetapi karena PPATK itu memiliki akses langsung terhadap lembaga keuangan, terhadap pasar modal, dan kita juga dibekali dengan instrumen-instrumen yang cukup, ya kita bisa mengkonstruksikan misalnya suatu kejahatan ekonomi itu dengan jelas hubungan katakanlah kegiatan di pasar keuangan dengan pasar modal, bagaimana mereka melakukan financial engineering, melakukan legal engineering gitu kan, itu dengan cepat bisa kita tangkap gitu. Itulah sebabnya koordinasi kita dengan kejaksaan contohnya itu dengan sangat cepat bisa dilakukan. Kejaksaan tinggal istilahnya tinggal sita aja gitu. Lari kemana dipakai apa juga langsung ketahuan. Bisa dipakai beli kapal atau dibeli pakai mobil mewah dan lain sebagainya itu langsung ketahuan dan tinggal disita. Jadi koordinasi ini antar lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum dan juga dengan pengadilan nih harusnya memang berjalan lebih optimal gitu, Mas Suryo, dan saya melihatnya masih belum optimal ini. Masih banyak hal yang harus kita bereskan ya di negara ini, khususnya dalam konteks bagaimana mengintegrasikan informasi intelijen keuangan dengan tugas aparat penegak hukum dan juga dengan tugas pengadilan. Nah, ini yang masih kita lihat kesenjangannya masih cukup besar. Ya. Nah, yang cukup mencengangkan sebetulnya Pak Dian, beberapa waktu lalu Kepala Badan Narkotika Nasional sempat menyinggung mengenai dana narkoba ya, transaksi narkoba di Indonesia itu mencapai ratusan triliun bahkan, Ya. Pak Dian ya. Nah, itu bagaimana bisa sampai ketahuan angkanya sebegitu besar?
ini besar angka dana narkoba daripada angka pertahanan kita yang dianggarkan ini, Pak Iya, Pak Dian ya. ini persoalan yang salah satu persoalan nih Pak Suwirjo dan teman-teman semua ya, yang memang betul-betul berat menjadi perhatian utama kita nih dalam mungkin beberapa tahun terakhir ini. Kalau kita lihat tuh ada 3 isu utama kan, ini masalah korupsi yang kelihatannya juga tidak semakin berkurang, masalah narkoba, dan juga masalah isu tertentu seperti Papua misalnya. Hmm. Yang seperti berlarut-larut, dan ini memang menurut saya memang memerlukan suatu penanganan yang luar biasa. Memang berdasarkan penemuan yang dilakukan PPATK terhadap kasus narkoba misalnya, memang luar biasa spektakuler ya angka-angka itu, Pak Surya ya. Dan itu sebetulnya angka-angka yang bisa dikatakan angka-angka yang kita lakukan, yang kita lakukan tracing ya di PPATK itu memang mungkin jangan-jangan jauh lebih besar dari angka-angka yang memang sudah direkonsiliasi dengan teman-teman aparat penegak hukum. Dalam satu kasus saja misalnya, ya saya kira dalam kasus narkotika misalnya itu, satu kasus itu bisa ada yang 38 triliun misalnya kan. Itu luar biasa, ada yang 6,7 triliun gitu, ada 12 triliun. Jadi memang angka ini spektakuler dan bisa dibayangkan ya Pak Suryo dan teman-teman semua nih, kalau duit segini banyak, artinya narkoba segitu banyak ya, karena refleksinya kan dari jumlah uang tadi. Ya. Dipakai ngeracunin masyarakat kita, kan seperti apa masyarakat kita itu ini. Nah ini yang menurut saya itu, dan dengan uang yang besar seperti itu, nah ini yang bahayanya nih Pak Suryo ya, kenapa ini Ya, uang menjadi penting? Orang bisa melakukan apa saja. betul. Ya, itu yang bisa dia mempengaruhi apapun di suatu negara, dan itu suatu negara tertentu bisa kehilangan kendali lama-lama kalau ini tidak bisa ditangani dengan baik. Ya, Contoh misalnya kalau kita lihat di negara Amerika Latin ya, seperti Kolombia, bahkan Meksiko, sampai sekarang itu tidak bisa selesai. Pengaruh terhadap politik kuat gitu kan, pengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga sangat luar biasa besar. Nah, kalau ini tidak ada penanganan-penanganan yang yang bisa dikatakan sistemik, ini akan terus begini, Pak. Jadi perlu penanganan sistemik yang ini memang harus digambarkan secara lebih panjang ya, lebar oleh saya, Pak Suwiryo. betul, betul. Ya, Pak Dian, bahwa jadi betul ya, sebetulnya dana narkoba itu ternyata lebih besar dari anggaran pertahanan kita ya. Anggaran Kementerian Pertahanan sekitar 130-an triliun tahun 2020 ya, Pak Ya, Dian. ya. Sementara narkoba itu lebih banyak dari angka itu. Apa yang bisa dana itu apakah bisa ditarik atau diamankan, atau bagaimana caranya supaya ini kan membahayakan, Pak Iya, Dian, Anda tadi betul betul menyebutkan betul jika sekali, Pak Rio ya dan teman-teman semua. Ini kenapa yang memang kita nih BPATK sekarang sedang memang melakukan semacam koordinasi intensif. Bagaimana sih supaya lebih efektif penanganan narkoba ini? Yang sudah menurut BNN sudah melibatkan angka 5 juta orang di Indonesia itu yang ya, kena narkoba ini. Nah, penanganan narkoba itu memang tidak bisa, Pak, ya, tidak bisa dengan hanya menangkap orang masalahnya. Jadi sebagaimana yang terjadi di berbagai negara lain, contohnya Amerika Serikat, kalau paradigma berpikir teman-teman di aparat penegak hukum masih hanya mengejar orang, misalnya apakah bandar maupun pelaku, ini yang tidak akan efektif. ya, Jadi memang harus bersamaan mengejar uangnya. Nah ini yang kalau membuat kapok itu kejar uangnya, karena kan sebetulnya urat nadinya istilahnya aliran darahnya itu kan uang sebetulnya. betul, Jadi kalau betul. uangnya itu tidak diambil, nggak bisa. Nah contohnya begini ya, ini contoh menarik sekali nih di dalam konteks kita menangani narkoba dan dengan paradigma yang kita masih berbeda ini satu lembaga ke lembaga lain misalnya. Ada kasus ya, misalnya yang cukup terkenal kasusnya ini, kasus Murtala misalnya kan ini yang dituntut oleh jaksa gitu, hukuman 20 tahun dan uang sejumlah 144 miliar itu Miliar. disita untuk negara ya. Contoh ini kan. Nah, terus berjalan proses sampai ke Mahkamah Agung, itu hukumannya hanya tinggal 8 tahun. Kemudian yang paling mengejutkan adalah uang 142 miliar itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini buat kita surprise untuk otomatis gitu kan, karena begini kalau menurut saya sih ngobrol belak-belakan aja lah, kan saya juga memang harus, masyarakat juga harus Harus tahu tahu, betul, betul. masalahnya begini, hukum itu kan tidak boleh free value, tidak boleh tidak memihak. Dia harus tetap memihak kebenaran, memihak keadilan, apalagi dalam konteks narkoba itu kan memihak kemanusiaan.
betul. Ini yang dibahayakan itu adalah Kejahatan nyawa orang kemanusiaannya ya, dan betul. bahkan mungkin masa depan bangsa kita ya. Hmm. Nah, kalau misalnya semua aparat penegak hukum tidak memihak kepada ini, susah karena ini duit yang terlibat begitu besar gitu kan, dari proses awal pun bisa macam-macam gitu kan. Di penjara pun orang masih bisa melakukan, malah bisa ngatur transaksi. Kan luar biasa ini. Persoalan-persoalan seperti ini kalau kita tidak ditangani dengan secara serius. Ya, Saya khawatirkan betul ini, persoalan narkoba ini adalah persoalan yang akan sulit ditangani tanpa kita betul-betul memiliki paradigma yang sama, komitmen yang sama untuk memberantas narkoba. Itu kira-kira Pak jadi Win. apa rekomendasi dari PPATK untuk melacak dana narkoba itu kepada yang diberikan kepada penegak hukum lain? Iya, artinya bahwa konsistensi, Pak. Jadi kalau jangan fokus kepada mengejar-mengejar orang. Jadi PPATK itu menyerahkan misalnya kan aliran dana lengkap. Kadang-kadang kita Ya, menyelesaikan satu kasus aja bisa 8 bulan itu. Aliran dananya keluar masuk ya, misalnya sistem keuangan kita, masuk ke negara mana gitu. Satu jaringan, kalau bisa saya gambarkan, satu jaringan saja itu bisa kayak laba-laba gitu gambarannya. Tapi bagusnya begini Pak Wirya ya teman-teman, kalau kita mengejar penjahat melalui tracing money, itu dengan jelas kita akan menunjukkan siapa-siapa yang terlibat di situ. Ya kan, siapa saja yang terlibat di situ. Bisa ketangkep di situ dan sebetulnya mungkin ya tinggal tangkap-tangkapin aja sebetulnya kan begitu. ya, Dan itu yang kemudian yang harus konsisten kita lakukan adalah bagaimana jangan sampai kemudian seperti tadi orangnya kemudian dihukum tapi uangnya kemudian masih tetap ya, dipegang oleh yang bersangkutan. Ini ya. bahaya sekali itu. Oke. Nah, Pak Dian, PPATK apakah bisa melacak juga misalnya transaksi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan ATM atau apapun begitu ya, Ya. sampai ke luar negeri? Itu bisa dilacak, Pak Dian? Oh iya bisa jelas Pak kalau Oh, misalnya ya. menggunakan sistem seperti itu bahkan sekarang misalnya yang terkait dengan virtual asset atau virtual currency pun PPATK sudah ada instrumen Pak, kita sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang sudah Ya. expert untuk bagaimana memonitor ini. Hmm. Dan kalau misalnya sampai misalnya katakanlah ini melibatkan banyak negara seperti yang tadi saya bilang Pak Rio ya, Ya. kita punya link dengan lebih dari 160 negara yang mereka wajib Pak, ini wajib bekerja sama dengan kita, tidak bisa misalnya tidak Ya. meladeni kita gitu. Jadi sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah dengan kemampuan sampai seperti itu, tidaklah sulit untuk melacak seseorang yang katakanlah dalam keadaan buron misalnya ya, entah Iya, kasus korupsi, entah kasus betul. apapun begitu Pak Betul. Dian ya? Ya, betul Pak. Jadi memang kalau kita antara mengejar karena paradigma berpikir di banyak negara lain tentang tindak pidana ekonomi itu selalu menyatukan antara menangkap orang dan mengambil uangnya, Pak. Ini sebetulnya bisa paralel, Pak. Bahkan sebetulnya dalam banyak kejadian di Indonesia pun misalnya teman-teman kepolisian katakanlah meminta informasi dari PPATK, terus kemudian kita melakukan money tracing atau asset tracing. Ya. Itu dengan malah sangat kebantu karena kita menunjukkan orang-orang tambahan yang belum tampak gitu sebetulnya. Oke. Baik. Pak Dian, sebelum ke Pak Slamet Muksan ya pendengar selanjutnya, yang ingin saya tanyakan, apakah keberadaan Harun Masiku juga terlacak saat ini ada di Indonesia atau sudah di luar negeri? Kalau Nah, dilihat itu dari transaksi. kalau dilihat dari transaksi keuangan ini yang justru seperti off ya Pak ya, bisa dikatakan begitu. Dan ini yang Sulit dilacak. mempersulit dilacak tuh yang seperti ini. Kalau orang menghilang begitu saja, seperti misalnya dulu seperti Edi Tansil dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, ini memang effortnya agak extra effort lah, persis seperti kita. Karena gini Pak, kalau misalnya tidak dimasukkan ke dalam sistem, kesulitan kita orang tuh akhirnya hidup dengan cara atau melakukan kejahatan dengan cara penggunaan cash. Nah, ini cash ini kemudian yang harus kita kendalikan sebetulnya karena Ya. cash ekonomi itu lebih cenderung juga dipakai oleh para penjahat untuk melakukan kejahatannya atau untuk melarikan diri, untuk menjadi buron dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Meskipun nilainya sangat terbatas ya. Oke. Ya, betul. Pak Dian, kita sapa Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Iya, pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Slamet. Pagi Dr. Dian. Pagi Pak Slamet. Ya, ini mohon maaf nih pertanyaannya agak nyeleneh ya. Ya. Silakan. Jadi PPATK itu banyak yang belum tahu perannya ya. Iya. Kayak pendengar pertama tadi seperti menyamakan dengan OJK gitu ya kan, jauh beda ya. Ya, terus kemudian ya, saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat. Pak Dian pernah dengar dulu kan Ketua PPATK Yusuf ya kalau nggak salah ya. Ya.
Nah, itu sejauh mana itu kalau nggak bisa dibuka juga nggak apa-apa ya. PPATK itu kan sepi dari gonjang-ganjing. Bahkan saya melihat ya salah satu yang paling bersih ya, yang paling bersih di antara BPK, di antara KPK, di antara yang lain-lain. Cuma ini pertanyaan ini kalau mengganggu ya nggak usah dijawab. Pernah nggak PPATK itu usil gitu loh? Ini kan kalau perorangan Melacak apa? anggotanya sendiri begitu maksudnya, Mas Iya, Ahmad? pernah nggak usil atau apa gitu? Kalau saya bilang terima kasih terlalu Ya. kasar ya. Kalau apa gitu ya. Terus kemudian pernah nggak PPATK itu terbentur tembok besar gitu kan? Jadi uang ini ke sana ke sini ke sana gitu. Bagi PPATK itu seperti dalam akuarium. Ya. Jadi siapapun yang orang yang dalam negeri keluar dari luar ke dalam juga PPATK semua tahu semua. Ya. Tapi pernah nggak KPK itu usil iseng gitu? Udahlah, gua amanin ini gitu. Enggak, saya nggak mau terlalu jauh ya. Mohon maaf kalau bisa dijawab, kalau enggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat Pungsan. Sebelum ditanggapi ada Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Pak Parulian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak narasumber begini, PPATK, transaksi keuangan. Ini Pak, sebenarnya APBN kita tanpa kita harus surat utang negara, ini sebenarnya menambahkan APBN Pak ya. Kalau misalnya penegak hukum di bagian kejaksaan, pengadilan yang bermanuver di KUHP, pidana dan perdata ini cepat gitu. Apalagi untuk kasus Pinangki dan sebagainya, korupsi jabatan, kolusi nepotisme. Jadi maksudnya gini, memang PPATK gimana ini infrastruktur orang-orangnya gitu? Apakah memang cukup di 34 provinsi kabupaten kota? Karena banyak proyek-proyek di provinsi kabupaten kota itu Pak, inspektoratnya juga nggak bisa men-tracing gitu. Yang tadi Bapak bilang virtual asset, virtual currency, bekerja sama dengan Interpol. Karena cenderung pengusaha kita juga money laundry-nya ke Swiss, ke negara yang memang Indonesia gitu. Maksudnya gimana? Saya minta penjelasan dari Bapak narasumber dari analisis keuangan ini ya. Seharusnya gimana bisa kerjasama dengan KPK, dengan kepolisian mendeteksi ini gitu. Karena aset untuk APBN bisa ke sini loh Pak. Kalau kita mau APBN kita perkuat gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Dian. Baik, makasih nih. Yang pertama dari Pak Selamat nih soal pelacakan. Memang kalau bisa dikatakan PPATK itu fokus ya, Pak Selamat cuma melacak justru yang persoalan-persoalan gede yang bisa dikatakan begitu ya. Kalau kita lihat laporan hasil analisis dan pemeriksaan kita yang diserahkan ke KPK, yang diserahkan ke kejaksaan, diserahkan juga ke kepolisian itu skalanya skala besar dan rumit dan melibatkan banyak petinggi ya. Dan mungkin kalau Pak Selamat ingat kasus IKTP dulu itu pun sebetulnya tidak lepas dari pekerjaan kita karena itu adalah sebetulnya money laundering. Nah ini sebetulnya satu hal yang menarik dari kasus IKTP, contohnya begitu. Itu kan begitu rumitnya itu, bagaimana uang itu keluar dan kita harus melacak kemana-mana. Itu sebetulnya sudah jelas-jelas money laundering. Cuma sayangnya, gitu kan. Sayangnya begitu penindakan yang bersangkutan memang sudah dipenjara, tetapi tindak pidana pencucian uangnya kan tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi kekecewaan saya buat orang seperti saya yang di PPATK yang kita sudah payah kita melakukan banyak penelitian, aset tracing dan lain sebagainya, tapi kemudian ini karena ini tidak akan menjeratkan orang korupsi ya. Kalau korupsi misalnya 10 miliar tadi dihukum 2 tahun, 3 tahun, ya pasang badan saja nih. Kalau uangnya tidak diambil setelah itu ya dia bisa menikmati kan. Itu sama saja dengan main spekulasi. Nah jadi memang ya alhamdulillah ya PPATK itu kan tidak dibawahi lembaga manapun, Pak. Kita dibawahi oleh presiden langsung dan presiden itu juga memberikan keleluasaan kepada kita karena kita kan lembaga independen. Mau istilahnya mau melakukan analisis pemeriksaan terhadap siapapun dipersilahkan. Nah, presiden tidak pernah ikut campur. Nah, apakah ini yang menjadi apakah menjadi menghadapi tembok? Saya kira pasti itu ada, Pak. Tapi saya kira PPATK tidak dalam posisi untuk bisa menghentikan apapun, Pak. Itu kita harus selesaikan hasil analisis dan pemeriksaan kita untuk diserahkan ke aparat penegak hukum. Nah, Pak Rulian, pertanyaan berikutnya yang terkait dengan penambahan APBN itu sudah dalam kasus satu aja kasus misalnya tax evasion ya atau penghindaran pajak. PPATK itu kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak itu besar sekali hasilnya, Pak. Triliunan ya seingat saya ada angka 7 triliunan seperti itu untuk penambahan pajak ya karena
kita bisa meneliti sebetulnya apakah seseorang itu melapor di dalam NPWP-nya itu sesuai apa tidak dengan profil korporasinya contohnya. Dan banyak banyak sekali kejadian itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat tuh basis pajaknya itu berubah ketika PPATK melakukan penelitian. Dan itu juga sama Pak, dalam konteks APBN secara menyeluruh nih. Kita juga memang banyak melakukan penelitian di dalam area-area yang sensitif dan kita kerjasama kita juga dengan misalnya dengan BPK ya, dalam konteks misalnya pemeriksaan khusus. Itu banyak sekali hasil analisis kita yang diberikan ke sana, dengan BPKP juga demikian gitu kan. Jadi karena memang intinya karena saya sendiri mungkin merasa kita sendiri di PPATK kerjasama antar lembaga dan kementerian ini harus dibikin sedemikian rupa jadi otomatis ya Pak, otomatis gitu dan cair gitu. Jadi kita kerjasama tripartit namanya antara kita dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai itu mampu mengungkap banyak hal. Dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai contohnya, itu banyak sekali trade based isu-isu kasus-kasus trade based money laundering istilahnya yang kita berhasil ungkap gitu dan itu membantu pendapatan negara yang juga cukup signifikan, gitu Pak Wiryo. Ya, baik. Nah, oh ya. Ini mengenai masalah jumlah orang nih, sejumlah orang. Memang kita tidak memiliki orang-orang di semua provinsi, Pak. Orang-orang juga kita masih terbatas ya, mungkin ada sekitar 500 orang analis kita. Tetapi Presiden sebenarnya sudah menyetujui, ya, Menteri Pan-RB juga sudah menyetujui dan Mensesnek juga sudah menyetujui bahwa memang organisasi PPATK ini harus diperlebar gitu kan untuk menghadapi tantangan yang semakin besar. Ya, Gitu, Pak. baik. Pak Dian tadi sempat menyinggung mengenai Papua ya, dana yang masuk ke sana. Nah, apakah ini kaitannya dengan dana separatis ya, yang dikerahkan untuk menyokong gerakan kriminal bersenjata di sana? Ya, ya jadi Pak Wirya ya, ini salah satu titik lemah kita ya di dalam konteks penyaluran dana, apakah itu Otsus maupun APBD ya di Papua khususnya itu memang kalau saya perhatikan ada 2 hal ya Pak. Pertama itu adalah terkait dengan persoalan sistem pengawasan kita ya, yang menurut saya masih banyak kelemahan yang harus kita benahi ya untuk mengimplementasikan sesuatu proyek contohnya karena berdasarkan banyak pengaduan banyak sekali proyek yang juga tidak jadi. Yang kedua ini banyak sekali penggunaan uang cash Pak. Nah, ini uang cash ini kan jadinya susah tracingnya. Kalau misalnya masuk ke rekening katakanlah di BPD misalnya kemudian ditarik cash terus dipakai apa kan kita susah kayak gitu. Jadi kita mengindikasikan ya iya sebagian jelas dipakai justru untuk tujuan-tujuan yang melawan negara kita nih. Kalau menurut saya sih begini ya Pak Wiro, kalau boleh saya jelaskan ini Papua ini seharusnya kalau menurut pendapat saya harus selesai cepat sebetulnya. Nah, kalau kita itu betul-betul punya treatment yang konsisten ya dalam pengertian begini, pendekatan kesejahteraan kita dorong, pendekatan keamanan kita harus juga dorong secara luar biasa. Ada pendekatan bagaimana menegakkan hukum itu harus kita dorong. Jadi kita tidak harus melakukan persamaan treatment, saya sependapat dari itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengacau di Papua, ya apapun yang terjadi, ya harus ditindak sampai habis kan begitu. Akhirnya bisa bayangkan nggak sekarang ada 100 orang misalnya kan di Pulau Jawa misalnya katakanlah mondar-mandir pegang senjata mengacau ke orang segala macam gitu kan pakai senjata berat kira-kira akan seperti apa tuh nasibnya orang-orang itu. Jadi memang harus ditindak tegas sama seperti halnya kalau terjadi di provinsi lain di seluruh Indonesia itu. Sehingga rakyat itu tidak konsentrasi dalam konteks membangun wilayah itu dengan uang sebesar begitu ya. Orang Papua itu seharusnya jangan lebih sejahtera dibandingkan dengan orang-orang lain di provinsi lain kalau menurut analisis kita. Ya, apakah dari analisis itu kemungkinan mengarah bahwa dana otonomi khusus Papua misalnya, dana dari negara masuk ke Papua, kemudian sebagian kecil yang diambil secara cash itu, kemudian digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap negara juga? Iya sangat mungkin dan menurut indikasi kita juga ada memang seperti itu. Tetapi yang lebih parah sebetulnya ya, Pak Wirya ya, itu adalah kalau uang disalurkan ke sana untuk kesejahteraan rakyat kemudian dicuri. Nah itu yang tidak benar tuh. Karena kalau itu yang terjadi berarti persepsi rakyat Papua kepada kita ini kepada pemerintah pusat pasti akan jelek. Wah ini pembangunan di sini tidak berhasil, rakyat tidak bikin sejahtera. Padahal uang sejumlah itu Pak kalau dibagikan saja ke masyarakatnya, sudah pasti masyarakat Papua itu sejahtera.
Jadi masalah kontrol efektivitas dana OSUS dan dana APBD ini menjadi isu utama. Ya. Kalau urusan Papua ini kalau menurut saya. Jadi sehingga ini lebih berbahaya dari sekedar orang sekian ratus orang bersenjata karena ini Ya. merupakan apa istilahnya confidence masyarakat terhadap kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan mensejahterakan mereka menjadi berkurang. Ya. Dan ini kan dilakukan oleh aparat gitu, aparat maksudnya aparat Pemda dan lain sebagainya kan ada juga yayasan dan lain sebagainya. Kemudian ini kan mengalihkan kepada jadi apa ya, jadi uang pribadi yang dipakai untuk Ya. segala macam itu. Jadi rakyat Ya. tidak menikmati jadinya gitu. Baik, ini sangat memprihatinkan ya, di mana uang negara untuk kesejahteraan rakyat malah untuk melakukan perlawanan terhadap negara lagi. Oke, Pak Dian, yang terbaru adalah PPATK menelusuri dana atau sumbangan ya, yang tadinya akan diberikan oleh keluarga Aki di Tio 2 Ya. triliun rupiah. Nah ini Ya. bagaimana Pak kejelasan uang itu? Apakah memang betul-betul ada di dalam negeri atau di luar negeri seperti klaim dari keluarga mereka? Ya, makasih Pak Rio dan teman-teman ya. Jadi memang ini isu menarik PPATK itu karena dua hal nih Pak. Yang pertama karena profil yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan, ya Akiditio dan keluarganya ini. Yang kedua itu yang terkait dengan penerima di dalam hal ini kebetulan ini kepolisian dan kepolisian Kapolda Sumatera Selatan ya. Buat PPATK ini dua-duanya sensitif nih. Kalau ada orang misalnya mendeklar sumbangan di depan publik dan menimbulkan harapan yang sangat tinggi, itu pasti kan menjadi pertanyaan buat masyarakat ini orang ini siapa, ya kan? Nah, ketika orang itu pertanyaan banyak di masyarakat seperti itu, ketika kita masuk periksa, loh orang ini kok profilnya beda sekali gitu. Orang ini sebetulnya tidak memiliki kapasitas keuangan sebesar itu gitu. Ini yang menimbulkan pertanyaan buat PPATK kan. Jadi kalau misalnya katakanlah konglomerat nomor 1 Indonesia nyumbang 2 triliun, mungkin orang tidak banyak nanya juga. Karena ini kan mungkin income-nya puluhan atau mungkin ratusan triliun ya. Tetapi ketika PPATK masuk dan kemudian kita memeriksa profil keuangan mereka, wah ini ada sesuatu yang tidak beres nih, gitu kan. Uang ini kok sebetulnya jauh dari kemampuan untuk memenuhi rencana sumbangan yang 2 triliun itu. Memang sampai berapa Pak dana yang tersisa, dana yang dimiliki? Mungkin saya sampaikan secara kualitatif aja, Ya, masih ya, terlalu jauh Pak ke masih angka terlalu itu. jauh. Di Terlalu jauh bawah Pak. puluhan miliar Saya nggak atau bisa nggak bilang sampai gitu. puluhan? Jadi, Pak Wiryo, jadi pokoknya Oke, begini, oke, sama terlalu Pak. jauh Pak. Itu terlalu Ya, ya. jauh, terlalu jauh sekali. Itu ini Terlalu jauh dan tidak masuk akal begitu ya tidak Pak? masuk akal, ya, terlalu jauh. Itu kira-kira begitu Pak Wiryo. Jadi ini yang berikutnya adalah tentu saja karena ini melibatkan institusi publik. Tentu insting PPATK adalah bagaimana memastikan bahwa jangan sampai ini institusi publik kena getahnya gitu kan, atau yang bersangkutan bahkan kena getahnya gitu kan. Ya, Karena ini yang paling penting karena jangan sampai kemudian ada orang-orang berani mempermainkan lembaga publik. Nah ini ya, itu kan yang harus kita lakukan begitu dan ini ternyata nyaris nyata bahwa mereka memang tidak yakin sedangkan seluruh profil keluarganya, seluruh profil keuangan keluarganya itu tidak akan mampu memenuhi ya. kewajiban itu. Oke. Pak Dian, apakah PPATK juga menemukan dana-dana yang tidak bertuan dari rekening-rekening yang tidak bertuan juga? Ya, ini begini Pak, biasanya ini sebetulnya kalau dana-dana seperti ini, dana-dana yang disebut sebagai apa istilahnya itu sleeping account gitu. Memang ini salah satu hal yang mencurigakan sebetulnya bisa dikatakan begitu yang ya wajib dilaporkan ketika ada pergerakan-pergerakan khusus ya. Pak Wirya, kalau jumlahnya besar tentu saja ya kan bisa atau jumlahnya kecil pun kalau tiba-tiba misalnya ada rekening ini tidak aktif tiba-tiba menjadi aktif mendadak itu ada satu poin yang harus masuk kepada PPATK untuk diselidiki oleh kita. Berdasarkan pengalaman saya di berbagai tempat sebetulnya termasuk di Bank Indonesia memang yang dana-dana yang seperti ini tuh masih ada saja gitu termasuk juga di luar negeri ya di berbagai tempat misalnya yang saya pelajari gitu memang banyak dana-dana yang tidak jelas ujung-ujungnya. Nah, ada beberapa kemungkinan sebetulnya ini ketidakjelasan ini sebetulnya. Apakah yang bersangkutan mungkin karena meninggal dunia, yang kedua mungkin karena Ya, hasil kejahatan yang kemudian disita kan. Nah, di dalam konteks seperti ini kan sebetulnya Pak, bisa dikatakan harus ada semacam apa namanya informasi yang jelas ya. ya, Jadi tadi kalau misalnya gini lah, seperti tadi pertanyaan tadi Pak Ria,
keluarga Akiditio merasa dia memiliki uang yang ditahan misalnya di bank sentral di Singapura, katakan Monetary Authority of Singapore, katakan begitu ada beritanya seperti itu kan. Iya. Nah, pertama nih, saya bisa menimbulkan persoalan begini. Ini mestinya mereka itu kan membereskan dulu. Ini persoalan perdata Pak kepemilikan account itu. Kalau betul ada ya di sana, atau mungkin diumpetin dalam suatu korporasi tertentu dalam bentuk beneficial owner gitu kan. Itu harus mereka bereskan dulu. Jadi jangan sampai ada kesan kemudian nyumbang, tapi setelah itu misalnya yang disumbang suruh ngeberesin. Nah itu juga tidak mungkin dilakukan. Kan masa iya misalnya kita lembaga publik disuruh ngurusin sesuatu yang tidak clear gitu ya di Singapura. Jadi tidak bisa spekulasi juga. Oke, saya ada punya uang di Singapura, cari sendiri kan nggak mungkin juga. Ya. Nggak mungkin begitu. Baik. Ya, kan? Ya. Oke, Pak Dian, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Singkat saja Pak Dian, jika masyarakat juga ingin berpartisipasi untuk memberikan informasi apapun terkait dengan transaksi yang mencurigakan. Iya, betul. Terima kasih Pak ya, dan teman-teman sekalian. Memang kan salah satu yang kita harapkan sebetulnya pengaduan masyarakat itu akan masuk kepada kita lebih cepat kalau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan. Ya. Ini memang sangat penting Pak, sangat membantu kita. Dan yang kedua tentu saja untuk berjaga-jaga ini di masa yang akan datang. Kalau sesuatu itu dalam bahasa Inggrisnya too good to be true, ya, atau susah dipercaya, sebaiknya itu harus melakukan klarifikasi. Kalau misalnya dengan lembaga seperti PPATK untuk memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan kita bersama, kira-kira begitu tuh. Oke, baik. Pak Dian, terima kasih sudah bersama kami. Pak Dian sangat mengedukasi sekali masuk ke masyarakat ya. Salam sehat selalu, sukses Pak Dian. Sehat semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Dr. Dian Ediana Rai.